Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah, surah ayat ke-94. Jadi tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi, salah satu tafsir yang condong kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ini ayat ini panjang, kita terjemahkan yang pendek-pendeknya saja dulu. Jadi qul in kanat lakumud darul akhirah. Ya. Coba dibaca. Katakanlah jika kamu mengatakan aku akhirat, yang surga itu khusus untukmu di sisi Allah. Kalimatnya panjang dan kita bingung. Sekarang kita terjemahkan versi yang paling mudah. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau mereka punya surga sendiri. Ya. Ada nggak surga sendiri untuk kalian? Ini apa maksud ayat ini? Ini ayat ini dinisbahkan kepada Yahudi. Kita harus bedakan Yahudi, Israel, Bani Israel, itu beda. Israel, Bani Israel sama Yahudi. Israel adalah panggilan Nabi Yakub alaihissalam. Maka kalau kita marah itu jangan panggil Israel, Yahudi. Makanya di dalam berita-berita itu Al Jazeera dan lain sebagainya, As-Suhyuni dibuat situ, Zionis. Ya. Jadi kalau Israel itu Nabi Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Ini sama seperti kaum Ad. Kaum Ad itu memanggil namanya sendiri dengan Iram. Iram zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iram itu siapa? Iram itu orang saleh, orang Akaim. Maka mereka membawa nama kakeknya untuk nama mereka. Padahal nama mereka kaum Ad, kaum yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengambil nama kakeknya supaya berkah. Maka dipanggil dengan Iram, ya, Iramadatil Imad. Ini begitu juga. Israel adalah panggilan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub kenapa dipanggil Israel? Karena beliau itu suka jalan malam, Israel. Ya. Jadi Israel itu dari dua suku kata Isra dan Ilu. Maka kalau dalam bahasa Ibrani Israeloho artinya hamba Tuhan. Isra itu dalam bahasa Ibrani adalah abdul, hamba. Ilo itu Iloho. Makanya di dalam Injil disebutkan Iloho itu Iloho adalah Tuhan. Maka Israeloho adalah hamba Tuhan, itu dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Itu Israel. Bani Israel anaknya Nabi Yakub yang 12 orang itu Bani Israel, anaknya Nabi Yakub. Keturunannya lagi namanya Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Kapan ada Zionis dan kapan ada Yahudi? Ketika mereka itu, hanya ayat yang kita pelajari sebelumnya, mereka itu tidak mau patuh kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka mengatakan Udu'u rabbak, minta tolong sama Tuhanmu, kata Bani Israel. Seakan-akan Tuhan itu Tuhan Nabi Musa saja. Dan ketika itu apa kata Nabi Musa? Kalian dulu minta kitab kepada saya, minta undang-undang. Ini sudah ada kitab, ini kitab Taurat. Sekarang berpegang kepada kitab Taurat. Tidak mau kami, susah sekali isinya. Akhirnya diangkatlah bukit Tur itu di atas kepala mereka. Sehingga Nabi Musa mengatakan, kamu mau pegang Taurat atau sebentar lagi bukit Tur itu dijatuhkan di atas kepala.
Mereka mengatakan apa? Kami patuh, kami taat, kami bertaubat. Bertaubat bahasa Ibrani adalah hada Yahudu. Hada Yahudu itu taubat artinya. Yahudian seorang yang bertaubat. Maka mereka itu di mulutnya, kami membunuh Nabi sendiri, tidak apa-apa, nanti bertaubat. Yang bunuh Nabi Zakaria siapa? Mereka Yahudi. Yang bunuh Nabi Yahya siapa? Anak Nabi Zakaria, Yahudi juga. Yang berencana membunuh Nabi Isa, yang ingin mensalib Nabi Isa siapa? Yahudi juga. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha." Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka kita harus jangan salah berpikir nanti. Ayat ini bukan untuk Israel, bukan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Ayat ini bukan untuk Bani Israel, ayat ini untuk Yahudi. Ini untuk Yahudi ayat ini. Maka Yahudi itu dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jangan jadikan kami seperti Yahudi dan Nasrani, ya Allah. Ini dua-dua ini keturunan Bani Israel. Cuma berbeda saja mereka. Yang ini Yahudi karena suka kata-kata bertobat. Keturunan Nabi Yakub alaih bertobat. Akhirnya apa? Dipanggil dengan Yahudi. Satu lagi dipanggil dengan Nasrani apa? Nahnu ansarullah. Kami itu penolong agama Allah. Akhirnya mengotak-atik Injil itu mereka juga sendiri. Yang disalib itu 12 orang itu. Yang disalib di antara 12 orang itu satu orang namanya Yahuda. Dia yang disalib, pengganti Nabi Isa alaihissalam. Siapa pemuda ini? Itulah Nasrani dia. Dia mengaku-ngaku Nasrani. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yahudi pernah berbicara di dalam Al-Quran, itu diabadikan oleh Allah. Apa kata Yahudi? Bukan Israel, jangan salah. Nanti kita selalu benci ke Israel. Berarti benci ke Nabi Yakub alaihissalam. Benci ke Yahudi. Jadi makanya Yahudi mengatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum, kata Allah. Jadi Yahudi itu mengatakan tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja. Yang lain tidak masuk ke surga. Umat keturunan Nabi Ismail tidak masuk surga. Ya. Yang masuk cuma Yahudi dan Nasrani saja. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jawabannya. Tapi sebelum kita ini, Yahudi mengatakan yang masuk surga Yahudi dan Nasrani. Pada kesempatan lain, ketika Yahudi marah dengan Nasrani, Yahudi mengatakan yang masuk ke dalam surga Yahudi saja, tidak Nasrani. Ini dalam surah Al-Baqarah nanti. Dijawab oleh Nasrani, yang masuk ke dalam surga Nasrani saja, tidak Yahudi. Maknanya mereka dua-dua keturunan Bani Israel juga ribut satu sama lainnya. Walaupun satu Yahudi, Suhyuni, Zionis, satu lagi Nasrani. Ya. Maka dijawab oleh Allah di sini, dijawab oleh Allah pada ayat 94 ini. Qul, katakan hai Muhammad, itu kepada Yahudi dan Nasrani, coba ngomong pada mereka. In kanat lakumud darul akhirah. Apakah mereka punya surga? Punya surga tersendiri sehingga dengan mudah mengatakan la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Ini sama seperti begini. Kita ngomong ke orang lain. Yang paling malim beliau apa? Saya paling malim, saya paling malim. Yang paling hebat cuma saya, lain tak hebat. Maka hati-hati omongan seperti itu. Ini sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu dalam surah Al-Kahfi, ketika Nabi Musa mengatakan man a'lama Bani Israel, wahai Bani Israel. Dalam riwayat itu disebutkan faqama khatiban amama Bani Israel wa qala man a'lama Bani Israel wa qala ana. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdiri sambil berkhutbah di depan Bani Israel, beliau mengatakan man a'lama Bani Israel. Siapa Bani Israel paling malim? Rupanya Bani Israel nggak berani jawab, diam saja. Dijawab sendiri oleh Nabi Musa. Ana, kata Nabi Musa alaihissalam. Fa'ataballahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Bagaimana caranya? Walam yarud ilaihi ilma. Ilmunya ditahan oleh Allah. Ya. Kehebatannya ditahan oleh Allah. Jangankan Nabi Musa, Nabi Adam saja yang Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diberikan segala ilmu kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berbuat tidak mematuhi perintah Allah, semua karamah itu ditarik oleh Allah.
Sampai Nabi Adam 200 tahun lamanya bertobat baru diberikan kembali. Jadi hati-hati, Pak. Kalau kita berbuat maksiat, dalam detik ini karamah kita dicabut oleh Allah. Kalau Allah mengasihani kita, menyayangi kita, kita buat maksiat, ya kita bunuh. Inilah yang Allah katakan kepada Nabi Adam alaihissalam di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini dialog ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Allah berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam padahal kesalahannya sedikit sekali. Mengambil buah khuldi dan makan buah khuldi sebelumnya dilarang oleh Allah. Kalau kita tanya pada diri kita sendiri, berapa kali kita buat maksiat? Allah mengatakan jangan buat ini, kita buat juga. Jangan ambil punya orang lain, kita ambil juga. Jangan khibah orang lain, kita khibah juga. Jangan zalimi, jangan kurangi timbangan, kita kurangi juga. Berapa kali kesalahan kita? Bandingkan kesalahan Nabi Adam. Kesalahan dia simpel sekali, mendekati pohon yang dilarang oleh Allah dan makan buah khuldi. Tapi akibatnya apa? Ketika sudah makan buah khuldi, ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa firman Allah kepada Nabi Adam? La yujawiruni man asani. Tidak boleh dekat denganku, tidak boleh dapat rahmatku, tidak boleh dapat ilmuku orang yang buat maksiat denganku, kata Allah. Sekarang keluar kamu. Kalau seandainya, kata Allah, keturunan-keturunanmu mereka juga masih berbuat maksiat, akan saya letakkan mereka di dalam tempat yang itu semua orang berbuat maksiat, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak boleh dekat dengan rahmatku. Makanya penafsir mengatakan karamah Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat maksiat langsung ditarik, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak dapat apa-apa lagi. Nabi Musa begitu juga. Ketika Nabi Musa mengatakan ana a'lamu bani Israil, saya adalah paling hebat Bani Israel, maka dicabut oleh Allah. Walam yarud alaihi ilma. Ilmu Nabi Musa itu dicabut, kehebatannya dicabut. Sehingga Nabi Musa mengatakan, ya Allah, apa kata Allah? Innali abdan a'lama minka. Saya punya seorang hamba lebih malim dari kamu, wahai Musa. Jadi maka kita jangan mengatakan saya paling hebat, yang masuk dalam surga cuma saya. Kita kan begini biasanya. Si fulan panik, kamu neraka. Yang surga, lu mau surga. Si fulan neraka. Kita ngomong ke si fulan, bagaimana? Yang masuk surga adalah kelompok kita saja. Kelompok itu masuk neraka. Apa urusan kita mengklaim orang lain surga dan neraka? Dan kita pun belum jelas, kemana kita itu. Seorang sahabat Nabi saja, sahabat Umar bin Khattab memprediksi kalau beliau penghuni surga, tetapi Rasulullah mengatakan tidak, dia penghuni neraka. Pada suatu hari, ketika terjadi peperangan di antara Saudi Arabia, perbatasan Saudi dan Yordania, di situ kan ada Tabuk dan lain macam-macam di situ. Jadi rupanya pasukan Rasulullah SAW bertempur dengan musuh di situ. Salah seorang sahabat Rasulullah itu meninggal dunia, mati syahid. Sahabat yang lain senang sekali. Fulan syahid, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Berita ini sampai ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan apa? Fulan syahid, si fulan sudah mati syahid. Senang sekali, Pak. Keluarganya senang juga. Berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalla. Tidak, dia tidak mati syahid. Ra'aituhu finnar. Saya melihat dia di dalam neraka, kata Rasulullah. Fi burdatin khalaqu, gara-gara burdah, selempang, sorban. Dia curi sorban punya temannya, kata Rasulullah. Sehebat apapun ibadah dia, kalau sudah mencuri punya orang lain, tidak ada lain masuk neraka, kata Rasulullah. Walaupun itu sahabat Rasulullah. Itu sahabat Rasulullah. Dia berjihad bersama Rasulullah. Salat tahajud hendak perlehirin, nggak perlu heran salat tahajud dia. Baca Quran dia nggak perlu heran, mungkin saja dia hafal Quran. Tapi gara-gara dia mencuri punya orang lain, yang dia curi simpel sekali, Pak. Tapi Rasulullah mengatakan ra'aituhu fitnah. Saya melihat dia di dalam neraka. Coba lihat kepada diri kita. Berapa kali kita zalimi orang lain? Berapa kali kita mencuri punya orang lain? Berapa kali kita kurangi timbangan? Yang pat itu beliau. Ya, jadi artinya jangan mengklaim dulu orang lain begini, kita perbaiki dulu, muhasabah diri dulu. Ya, muhasabah. Maka ayat ini untuk membantah klaimnya orang-orang Yahudi yang mengatakan surga itu cuma punya mereka. Untuk mengklaim, mematahkan pemahaman kalau surga itu cuma punya Nasrani saja. Maka Allah katakan ini namanya uslub khitabi namanya. Artinya apa? Dialog Allah langsung dengan Nabi Muhammad. Katakan ya Muhammad kepada mereka, in kanat lakumud darul akhirah. Ini darul akhirah itu apa?
Itulah ditafsirkan dengan makna surga. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka kalau mereka punya surga tersendiri sehingga mereka mudah ngomong yang masuk surga itu cuma saya. Maka kalau ada yang mengatakan ini kita kelompok-kelompok yang masuk surga itu neraka, itu tidak jauh beda dengan Yahudi. Yahudi mengklaim surga itu cuma punya mereka. Nasrani mengklaim surga itu cuma punya mereka. Jadi bagaimana kita sekarang, posisi kita sekarang? Patuh dan taat saja kepada Allah. Dan kita berusaha semaksimal mungkin supaya Allah tidak supaya Allah ridha dan tidak murka, itu saja. Maka kalau kita menelusuri prinsipnya Imam Jalalain dalam tafsir beliau, Imam Jalalain mengatakan visi misi hidup kita itu cuma dua. Lakukanlah dua hal ini, bahagia dunia akhirat bahagia. Apa itu? Al-amru wan nahyu. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Itu saja. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kalau dua ini kita jalankan, hidup bahagia, dunia akhirat bahagia. Sekarang masalahnya, kita menjalankan perintah Allah. Kita salat, kita puasa, tapi kita tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah mengatakan jangan mencuri, kita mencuri. Jangan ghibah orang lain, kita ghibah orang lain. Bagaimana mau bahagia dunia akhirat kalau seperti itu? Jadi makanya dua saja, jalankan dua saja. Dunia akhirat bahagia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Indallah, itu penggunaan kalimat indah di dalam Al-Quran itu untuk ta'zim. Indah itu untuk ta'zim. Jadi artinya Allah ingin mengatakan begini, wahai Yahudi dan Nasrani, kalian kenapa menggandengkan nama kalian denganku, kata Allah, supaya kalian berkah? Tidak, kata Allah. Ini penggandengan ini untuk keberkahan. Maka Allah marah, kenapa gandengkan saya dengan nama kalian? Makanya ketika seorang ingin masuk ke dalam surga, jannatin ketika Allah mengatakan ada di situ jannatin inda rabbihim. Jadi mereka itu dapat surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Penggandengan kalimat surga dengan inda rabbihim itu ta'zim bagi orang yang akan masuk ke dalam surga. Maka digandengkan namanya dengan indah. Contoh lagi, ketika Rasulullah SAW dibully oleh Yahudi, Nasrani dan orang musyrik yang mengatakan apa? Kamu bisa apa ya Muhammad? Bisa kamu banyak harta seperti Nabi Sulaiman? Bisa kamu seperti Nabi Sulaiman menundukkan jin dan menundukkan manusia menjadi seorang raja yang kaya raya? Kata Nasrani, kamu bisa seperti Nabi Isa kami berjalan di atas air? Ketika itu apa? Allah mengatakan, ya Muhammad, mukjizat kamu lebih dahsyat dibandingkan mereka. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya Nabi, wa rafa'na laka dzikrak. Artinya nama kamu dengan nama saya gandengkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menggandengkan nama saya dengan nama kamu dengan nama saya saja sudah mengangkat derajatmu ya Muhammad. Ya, mengangkat derajat. Jadi makanya kita itu kan sering berdoa ya Pak. Allahumma shalli ala ya Allah, berikanlah keberkahan untuk Nabi, untuk kami juga ya Pak. Kita gandengkan Nabi kita dengan kita Pak. Supaya apa? Dapat keberkahan. Makanya Rasulullah mengatakan bergaulah dengan orang-orang baik. Supaya apa? Dapat keberkahan dari orang baik. Jangan bergaul dengan orang jahat. Kenapa? Ketika kamu tidak diazab, tapi gara-gara ada mereka, kamu kena azab. Maka jangan pernah protes kepada Allah. Kenapa kami diazab ya Allah, padahal kami tidak punya dosa? Betul tidak punya dosa, itu tetangga kalian berdosa semua itu. Ketika kami azab mereka, kalian juga kena. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, itu penggunaan kalimat indallahi. Jadi artinya Yahudi itu ingin dekat dengan Allah, tetapi caranya lain. Sehingga mereka mengatakan begini, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami itu, kata Yahudi, adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Kami anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Perhatikan kalimat mereka. Ini ada di dalam Al-Quran. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Apa maksud perkataan mereka? Mereka pernah mengatakan Nabi Uzair adalah anak Tuhan. Ya, Nabi Uzair anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan? Karena Nabi Uzair sudah tidur selama 100 tahun lamanya. Mustahil manusia biasa bisa tidur selama 100 tahun lamanya. Ketika Nabi Uzair bangkit dari tidurnya, sehingga mereka mengatakan tidak ada yang bisa seperti ini kecuali anak Tuhan.
Maka mereka mengklaim diri dia sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka keturunan Nabi Uzair alaihissalam. Maka mereka mengatakan kami ini anak Tuhan dan dikasihani oleh Tuhan. Inilah yang membuat Yahudi itu dua kesalahannya. Yang pertama, mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka kufur. Ya. Syirik kenapa? Ada Tuhan selain Allah. Kufur kenapa? Mereka menutup-nutupi isi Taurat. Isi Taurat ditutupi. Padahal isi Taurat sudah jelas kalau Allah itu Esa. Kita sudah pernah membahas pada pertemuan sebelumnya. Isi Taurat. Isi Taurat ini masih ada sampai sekarang. Bunyi Taurat sampai sekarang masih ada yang akan saya bacakan sekarang ini. Ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahidun. Fatuhibbar Rabba bikulli qalbika wa bikulli nafsika wa bikulli quwwatika. Kalimat ini masih ada di dalam Taurat sampai sekarang, perjanjian lama. Sekarang saya ulangi lagi. Ini sekarang yang ada di dalam Injil tentang Esanya Allah. Ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahidun. Cuma itu saja kalau dalam Injil. Artinya apa? Ar-Rabbu, ketahuilah kalian, yang mengatur langit, yang mengatur bumi, yang mengatur kita ini adalah ilahuna, adalah Tuhan yang disembah. Siapa itu? Rabbun wahidun. Satu, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ini dua-dua ini masih ada di dalam Taurat dan Injil. Mungkin kelengahan mereka merubah atau bagaimana. Dan tidak mungkin dirubah lagi, karena sudah ketahuan ini. Tidak mungkin dirubah lagi. Kalau nggak percaya coba buka saja Injil Markus nanti. Injil Markus ya. Dalam Injil Markus. Mungkin Injil lain sudah berhasil dirubah. Dalam Injil Markus kalimat ini masih ada. Ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahidun. Itu masih ada sampai sekarang. Di dalam perjanjian lama tadi kalimatnya panjang, itu masih ada sampai sekarang. Ya. Maka kelanjutannya fatuhibbar Rabba, cintailah Tuhanmu bikulli qalbika, dengan ikhlas dalam beribadah. Artinya di dalam agama Yahudi, di dalam keyakinan Yahudi, di dalam agamanya Nabi Musa alaihissalam itu diajarkan oleh Allah untuk ikhlas beribadah, bukan kita saja. Berarti kalau nggak ikhlas beribadah, amalnya ditolak. Bikulli qalbika, bikulli nafsika, dengan segala kemampuanmu, kekuatanmu, beribadahlah kamu. Artinya apa? Kekuatan kedua akan muncul darimu ketika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Khalisatan min dunin nas. Ya, coba disambung terjemahannya. Bukan untuk orang lain, ya sudah. Ya. Sebelumnya, belakang sedikit saja. Khusus untukmu di sisi Allah. Ya. Bukan untuk orang lain. Sudah. Sorga itu khusus untuk dirimu saja, bukan untuk orang lain. Coba ngomong ke mereka, apa betul seperti itu? Kata Allah, apa betul seperti itu? Sorga itu khusus untuk mereka. Kamu dengan membawa-bawa namaku, dengan menyebutkan indah, kamu dapat keberkahan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak seperti itu? Coba kamu tanya kepada mereka. Kalau betul seperti itu, kata Allah, kalau betul, kalian punya sorga sendiri, Yahudi punya sorga sendiri, Nasrani punya sorga sendiri, min dunin nas, selain manusia yang lain, saya minta satu saja, kata Allah. Saya minta satu saja. Kalau kamu betul punya sorga sendiri, fatamannaul mauta. Coba diterjemahkan. Maka inginlah kematian dalam kurungmu jika kamu sudah benar. Maka ulangi sekali lagi. Ini kita bingung juga artinya. Coba. Maka inginlah kematian. Sudah. Inginlah kematian. Kan susah kita pahami. Sekarang kita pahami untuk lebih paham lagi. Kalau kamu betul-betul sorga, mengatakan sorga itu punyamu, bukan punya orang lain, fataman maul mauta, bercita-cita untuk mati. Coba, kata Allah. Coba cita-cita untuk mati. Kalau kamu betul ucapanmu itu kamu punya sorga sendiri, coba cita-cita untuk mati. Kan nggak berani mereka, nggak berani cita-cita untuk mati. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kalau Yahudi dan Nasrani mereka bercita-cita untuk mati, maka di bumi ini hanya Yahudi. Tapi Yahudi makin nyai saja Yahudi, Pak. Makin banyak Yahudi. Kenapa? Mereka takut mati, ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis di sini, kita baca hadis Rasulullah. Lau tamannaul mauta. Kalau mereka bercita-cita untuk mati, berjihad, bercita-cita untuk mati, makanya apa? Wa ma baqiya ala wajhil ardi Yahudi. Tidak ada satu Yahudi yang akan tinggal lagi di bumi ini. Kenapa? Mereka surga sudah jelas.
Nah, seperti kata mereka, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi. Maka mereka tidak akan memikirkan lagi hal-hal dunia, nggak akan dipikirkan lagi. Hanya pikirnya orang lain. Dipikir dan mereka bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Maka di permukaan bumi ini tidak ada lagi Yahudi. Tapi buktinya apa? Makin le Yahudi. Makin menyengsarakan lagi orang lain, menyusahkan orang lain. Makanya ketika Rasulullah berada di Madinah, apa urusan Yahudi pergi ke Madinah? Di Madinah apa? Mereka susah gara-gara ada Yahudi. Ada di dalam Al-Quran disebutkan, ada dua suku, Aus dan Khazraj. Itu yang bisa membuat mereka lerai itu siapa? Rasulullah SAW. Mereka sudah berperang ratusan tahun mungkin, Pak. Ratusan tahun berperang, Pak. Aus dan Khazraj. Rupanya gara-gara siapa? Yahudi, gara-gara Yahudi. Yahudi itu ada 3 kelompok. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani apa? Yahudi Qainuqa, Bani Nadir, satu lagi lupa saya. Dan lihat Yahudi. 3 Yahudi ini memanfaatkan Aus dan Khazraj. Sebagian apa? Memanas-manaskan Aus. Sebagian memanaskan Khazraj. Melihat lagi. Ketika mereka mati, mereka tinggal di Madinah. Memanfaatkan orang lain untuk bisa tinggal di situ. Maka ketika datang Rasulullah SAW, itu Rasulullah membuat Aus dan Khazraj baik kembali. Sehingga Yahudi pengeh, Pak. Ya, kayak puji hilangnya. Akhirnya apa? Rupanya intinya di Yahudi. Akhirnya diusir Yahudi itu oleh Rasulullah SAW. Maka ketika diusir, kemana Rasulullah mengusirnya? Di antara Yaman dan Yordania, di tengah-tengah itu. Ketika di situ buat susah juga. Ibu tutah gak sih, ya, Yahudi Nasrani. Ini buktinya Allah mengatakan mereka takut kepada mati, takut kepada mati. Mereka itu takut kepada mati, ingin makmur di dunia, ingin menikmati dunia ini. Jadi mereka itu yang mereka ucapkan tidak benar, kata Allah. Kalau mereka punya surga sendiri, yang masuk ke dalam surga cuma Yahudi saja, Nasrani saja, duna tanpa orang lain. Maka Allah katakan, in kuntum sadiqin. Kalau kalian benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kalian benar. Makanya ada ucapan Ali ya. Kalau Ali kita akui Ali. Ali bin Abi Thalib apa kata Ali? La ubali. Ali tidak takut mati. Ya, nah. Ali mengatakan, la ubali sakatat alal mauti au sakatal mautu alayya. Saya tidak takut. Apakah saya yang mengejar mati atau mati mengejar saya? Bagaimana saya mengejar mati, Pak? Artinya saya hampir dekat dengan mati atau kematian mendekati saya? Saya tidak takut sama sekali, kata Ali bin Abi Thalib. Memang karena sudah ajal, sudah ajal. Kenapa? Ali berpikiran masa depan. Bagaimana pikiran masa depan? Nikmat dunia itu adalah sebagian kecil yang diberikan oleh Allah, yang belum diberikan lagi ketika seorang masih hidup, diberikan setelah mati lagi. Maka kata Imam Ghazali begini, kalau seandainya seseorang itu tahu nikmat setelah mati, maka dia akan bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Kenapa? Akan ketemu dengan nikmat selanjutnya. Makanya kalau orang tes ingin tes pegawai negeri atau apa saja, lewat tahap pertama, alhamdulillah lewat, senang dia. Kemudian dia senang untuk masuk tahap kedua lagi. Jadi tahap apa? Ujian wawancara. Masuk tahap ketiga lagi dia makin senang, Pak. Kenapa? Karena di situ sudah ada bau-bau untuk dekat lulus, Pak. Ketika itu sudah lewat wawancara, senang dia. Ketika itu lewat lagi ini, makin senang lagi dia. Jadi makin melewat tahapan itu dia makin senang. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau seseorang itu dia tahu apa yang ada pada masa depan dia, maka dia akan bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Sebagaimana orang tadi, yang diharapkan apa? Dia nanti lewat sebagai pegawai negeri, pegawai negeri. Maka tahapan pertama senang, tahapan kedua senang, tahapan ketiga senang, sampai dia masuk tahapannya yang terakhir. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat, kenapa Yahudi itu, kenapa Nasrani itu dia takut mati? Kenapa dia takut mati? Maka kita jangan seperti Yahudi dan Nasrani, Pak. Kalau sudah mati ya sudah aja, Pak. Kita sudah aja. Jadi artinya apa? Kita bukan takut mati, dia bukan dia mati. Kita belum beribadah lagi, itu saja kita belum kita lakukan. Ini ibadah belum ini belum ini, bagaimana? Maka karena kita tidak tahu kapan ajal kita, beribadahlah. Walaupun ibadah itu kecil, yang jelas ada nilai. Beribadah terus. Yang jelas waktu meninggal dunia itu, kita paling enggak salat lah kita tinggalkan. Kewajiban tidak kita tinggalkan. Zakat tetap sudah kita bayar. Jadi bukan nanti tersangkut kita dengan harta, dengan dunia dan lain sebagainya.
Sekarang kita lanjut satu ayat lagi. Walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Kita bagi tiga sekarang, tiga kelompok. Kelompok yang pertama, walai yatamannauhu abadan. Ya ini. Coba diterjemahkan. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu. Sudah. Mereka sekali-kali tidak menginginkan kematian itu. Ini apa maksud kalimat ini? Perhatikan kalimat ini ada ya di sini, Pak. Ya tamannau. Ini namanya ya mudhara'ah. Ya mudhara'ah itu cerita masalah present, masa depan. Makanya Allah mengatakan, ini termasuk dalam tafsir Baitawi, ini maksudnya apa? Ikhbarun mana di situ? Ikhbarun bil ghaibi. Ini cerita gaib masa depan. Sudah diceritakan oleh Allah kalau Yahudi itu tidak pernah berubah sampai akhir zaman. Yahudi tidak pernah berubah. Pikiran mereka tidak pernah berubah. Mereka itu takut sekali mati, tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Ini karena apa? Namanya ikhbarul ghaib. Penggunaan kalimat lai di sini, Pak. Walai yatamannauhu itu maknanya tidak akan pernah berubah. Tidak ada yang bisa merubah Yahudi sama sekali, kata Allah. Makanya Yahudi itu jangan pernah berembuk dengan Yahudi. Akal dia tak pernah berubah, kata Allah. Tak pernah berubah. Tak pernah berubah dia. Maka Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah itu apa? Di dalam terjemahan diterjemahkan agama. Padahal millah itu artinya luas sekali. Pola pikirnya, kesenangan mereka. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyerang seseorang sebelum orang yang diserang itu mengikuti pola pikir mereka. Itu makna millah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, yang sama Yahudi Nasrani yang sama hatta tattabi'a millatahum. Hatta itu dalam kajian ilmu nahu itu namanya hatta lil ghayah. Ghayah itu apa? Sampai batas akhir. Orang yang dia musuhi itu sesuai dia mau mengikuti pola pikir mereka, baru dilepaskan. Ini kan ada sudah diceritakan dalam Al-Quran. Kita masih saja sudah, kita jangan ribut-ribut lagi dengan Yahudi. Mereka tetap seperti itu, ya, tidak pernah berubah. Makanya Allah mengatakan walai yatamannauhu. Ini menandakan apa? Sampai akhir zaman nanti Yahudi itu tidak akan pernah berubah. Bagaimana tidak pernah berubah? Mereka selalu takut mati, tidak pernah berubah. Ya. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua, ada apa sebabnya? Bima qaddamat aydihim. Ya, coba dilanjutkan. Akibat kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Oke, sudah. Bima qaddamat aydihim itu ba'ilsa. Apa maksud ba'ilsa? Perbuatan yang Allah mencela mereka karena ada sesuatu yang mereka lakukan dekat sekali dengan mereka. Apa itu? Tangan-tangan mereka. Ini tangan mereka. Apa maksudnya? Sama seperti Abu Lahab. Tabbat syada abi lahabi wa tabbat syada. Celakalah tangan. Kok bisa tangan? Kenapa tidak celaka kaki? Ini di dalam ilmu balaghah, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan tangan karena tangan ini yang melakukan sesuatu itu kebanyakan tangan. Mencuri itu tangan, semua tangan, Pak. Teken-teken tangan. Walaupun nanti kaki ada juga berbuat maksiat, tetapi lebih banyak tangan. Udah. Ini penggunaan kalimat yadun di sini. Satu. Yang kedua, yadun ini itu adalah majaz mursal alaqah juz'iyah. Bima'na an-nafsu. Maknanya apa? Jiwa semuanya, Pak. Tubuh ini maka diwakili oleh tangan. Ya, diwakili oleh tangan. Makanya tangan ini itu ibarat melakukan kejahatan. Atau tangan ini mewakili seluruh anggota tubuh yang berbuat kejahatan, maka cukup disebutkan dengan tangan saja. Mulut dan menagau mewakili oleh tangan saja. Mata lihat maksiat diwakili oleh tangan saja. Mendengar maksiat cukup diwakili oleh tangan saja, sudah mewakili seluruh anggota tubuh. Ini sama seperti begini. Pak Camat mengundang Pak Kecil, ya, Pak. Daripada beliau memanggil masyarakat 200 orang, 500 orang akan memenuhi kantor kecil, lebih bagus panggil satu orang saja. Siapa yang dipanggil? Pak Kecil. Satu orang Pak Kecil sudah mewakili 500 orang masyarakat. Makanya nanti 500 orang masyarakat, 500 orang pekatun masyarakat. Nah, pekatunnya macam-macam, Pak. Maka cukup Pak Kecil saja. Pak Kecil, kenapa masyarakat Pak Kecil begini? Pak Kecil tolong kasih tahu sama si Fulan begini. Kata Pak Kecil. Cukup dipanggil satu orang saja. Ini begitu juga.
Cukup disebut tangan saja, sudah mewakili semuanya. Apakah pola pikir, apakah akidah dan lain sebagainya. Cukup tangan saja. Ya. Makanya mereka itu kenapa? Karena mereka sudah berbuat dosa. Pemikirannya sudah salah, akhlaknya sudah salah, akidahnya sudah salah. Itu Yahudi. Kenapa mereka takut mati? Kalau kita bawa ke dalam tafsir kekinian, ya tafsir kekinian, kita jangan melihat dalam konteks Yahudi saja, tidak. Tetapi kita melihat kenapa seorang takut mati? Karena dosa yang sudah dilakukan selama ini. Kita nggak ngomong Yahudi sekarang, ngomong ke pribadi sendiri. Contoh itu malaikat satu. Malaikat datang sebentar lagi contoh. Kamu meninggal jam 10 nantinya. Oh, mampir meninggal begitu. Maka jangan. Ini ibadah belum, apa belum. Kemudian ini saya nanti ada acara tender. Bagaimana ini? Kalau meninggal jam 10 bagaimana? Ya, Pak. Jadi makanya kan ada dua. Dia masih cinta kepada dunia dan dia belum siap lagi. Kenapa belum siap? Karena dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Ya, jadi maka oleh karena itu dia takut mati. Tetapi kalau orang nggak pernah ngomongin orang lain, dia nggak pernah ngurangi timbangan, dia nggak pernah buat maksiat. Kalaupun dia buat, dia minta ampun sama Allah. Dia tidak menyakiti hati orang lain. Kalau dipanggil mati oleh malaikat, kamu jam 10 mati. Jangankan potipluh, jinopi kalau katakan siap, memang sudah siap. Sama seperti orang yang ingin berangkat haji, sudah ada dana 25 juta untuk daftar pertama 25 juta. Dia itu sudah mempersiapkan, nanti kalau tambah lagi 50 juta lagi sanggup nanti, sanggup. Kenapa? Duit sudah ada. Tapi kalau orang belum siap, ditelepon, ini kamu bulan depan berangkat, siapkan duit 50 juta. Aduh, saya nggak sanggup lagi, belum ada duit lagi, cari aja orang lain. Karena belum sanggup, nggak sanggup, nggak ada duit. Kenapa? Belum dia siapkan. Tapi kalau orang sudah siapkan, ditelepon, kamu itu jatahnya nanti tahun depan. Jangankan tahun depan, sekarang Bapak panggil saya sudah siap. Ya, sekarang dipanggil saya sudah siap. Jadi dia sudah mempersiapkan diri. Kenapa tidak siap? Karena dia tidak mengumpulkan duit. Kenapa seorang takut mati? Karena banyak dosa yang dilakukan. Dan dia belum siap lagi untuk mati. Ya, kita tutup ayat ini. Wallahu alimum bidzalimin. Ya, coba dibaca. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Ya. Allah mengetahui, wallahu alimu bidzalimin. Zalim itu apa? Ada seorang tanya ke saya, makna zalim satu, fasik lagi, munafik, musyrik, kafir. Itu apa bedanya? Zalim itu begini, Pak. Kita tidak cerita semua ya, ada berapa saja. Zalim itu, kita jangan berkata zalim, oh Yahudi itu zalim. Kita tidak melihat diri kita sendiri. Kalau kita juga sudah zalim. Zalim itu, kita berjalan pada garis lurus, pada syariat. Tiba-tiba kita keluar dari garis lurus itu. Ketika keluar, kita sudah zalim. Kita selama ini kita menjaga diri untuk tidak lihat maksiat. Rupanya kita lihat maksiat, Pak. Ketika kita lihat maksiat, kita sudah keluar jalur, kita sudah zalim. Hati-hati orang yang berbuat maksiat ketika itu dia mati dalam keadaan buat maksiat. Makanya dia mati dalam keadaan zalim. Makanya bagaimana caranya? Sebelum mati ini, paling enggak di mulut kita ucapan yang baik-baik saja. Jangan sampai kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi kita terakhir kita bagaimana. Makanya Rasulullah SAW bersabda, seorang itu bu'itha ala ma mata alaihi. Seorang itu akan dibangkitkan bagaimana posisi dia terakhir ketika meninggal dunia. Meninggal dunia tidak main judi online, tidak main judi online. Watai bangkitkan padang mahsyar ke level pedung, tanya level pedung, ke level pedung. Meninggal baik betul level pedung, kau sibuk ngamal ibadah, sibuk level. Ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan sedang baca Quran, waktu dibangkitkan di padang mahsyar, dia masih teringat Al-Quran itu. Qurannya hoktum ayat hok ayat, Pak. Dia masih terbayang-bayang itu. Ini sama seperti kita baru pulang kantor. Waktu pulang kantor lelah sekali, Pak. Dengan dasi-dasi, dengan tas, sepatu, langsung dekat tu. Ketika bangun tengah malam, rupanya jilut Bandung tu yang teringat dia, Pak. Pada posisi terakhir dia, saya pulang kantor, lupa saya buka sepatu, kayak bedah tengah malam, Pak. Demikian pula orang baca Quran ketika meninggal dunia. Dia teringat posisi dia terakhir. Ketika orang sujud, meninggal dunia waktu sujud, ini seperti ada seorang pemuda berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan sujud, matikan saya dalam keadaan sujud. Rupanya dikabulkan doanya. Beliau ini mati dalam keadaan sujudnya, atau dalam keadaan baca Quran, atau dalam keadaan apa? Sebelum dia berangkat haji berdoa, ya Allah, nubumat dilun di raubah, ya Allah.
Ketika saya masuk rotan mati lah di sini ya Allah, rupanya betul-betul dikabulkan meninggal di situ. Maka posisi terakhir dia apa? Di raudhah. Maka waktu dibangkitkan yang teringat cuma raudhah dia. Ya. Ini zalim namanya. Maka kalau keluar jalur itu zalim. Kita sekarang taat kepada Allah, tapi sebentar lagi kita pengenggap, kita tepi jalur. Maka supaya masuk ke jalur lagi kita beristighfar, masuk lagi ke jalur. Itulah kehidupan apa namanya? Kehidupan ini garis lurus, Pak. Garisnya sudah jelas. Kemudian kita sendiri yang galak, jak kena pecut, jak kena pecutnya, belanja kena, ya Pak. Seperti perjalanan dari sini menuju Medan kan jelas, Pak. Dari sini nanti naik tol, tembus ke sana, belum sampai Medan naik tol. Jalannya sudah jelas semua. Cuma yang membuat susah itu kita sendiri. Sampai ke Sigli belanjanya baju ini pun terlambat. Jalan sudah jelas tapi terlambat kita. Gara-gara kita sendiri. Keluar jalur itu bahasanya namanya zalim, itu keluar jalur. Ya. Jadi kita sudah setel dari sini ke Medan kira-kira ada 6 jam, 8 jam. Yang membuat 20 jam petalah jalan. Salah jalan ini, salah jalan. Jangan salahkan ini syariat tak benar sehingga saya masuk ke neraka. Jangan salahkan syariat. Salahkan diri kita sendiri yang keluar dari syariat itu. Petalah jalan. Nyodol ramai daurungnya. Salah katanya. Waktu lewat tol, kita sebenarnya bisa jalan lagi. Kita belanja kena baju, apa waktu biju. Terus kena biru belanja lah, apa waktu 2 ju. Terus kena pakalam rendam lah, apa waktu sekian ju. Maka salahkan diri kita sendiri. Ya ini begitu juga. Jadi keluar jalur itu zalim namanya. Ya. Kalau musyrik itu di antara kita dan Allah ada yang lain, Pak. Ada yang lain. Ketika anak kita sembuh, kita berterima kasih kepada yang lain. Terima kasih dokternya. Kalau bukan gara-gara dokter anak saya nggak sembuh. Ya, kakak parah ya. Artinya apa? Kita bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada makhluk. Itu namanya musyrik. Bagaimana supaya kita bisa hilang dari musyrik? Yang menyembuhkan kan dokter juga. Itu bagaimana caranya? Imam Ghazali mengatakan, "Ittaqid," kata beliau. Walaupun si fulan yang menyembuhkan anakmu, tapi yakinlah kesembuhan itu dari Allah. Kenapa kita terima kasih kepada dokter? Karena Allah sudah memberikan kesembuhan anak kita melalui dokter itu. Ya, seperti kita dapat pemberian dari tetangga kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Kenapa? Ittaqid anna rizqa minallah. Yakinlah kalau rezeki berasal dari Allah. Dan si fulan itu yang membawa rezeki kita melalui si fulan, tetangga kita. Maka kita terima kasih kepada dia. Kenapa? Karena sudah mengantar rezeki Allah kepada kita. Ya, gitu. Jangan terima kasih sepenuhnya. Kalau bukan gara-gara kamu kadu dulu, kabeh dulu, tung dah drone. Ya, kamar matalah itu musyrik namanya. Ya. Kalau kafir itu menutupi diri, itu kafir namanya. Jadi jangan terbayang kepada kita yang mulai-mulainya kafir, Pak. Kadu kafir lah, orang kafir. Padahal kafir juga itu untuk orang yang tidak syukur kepada nikmat, itu kafir juga. Yang menutupi dirinya, dia akui. Kalau padi dia itu tumbuh dengan bagus gara-gara turun hujan, dia akui. Dia akui kalau tidak diberikan panen besar, kalau tidak diberikan rahmat Allah keberkahan, maka dia tidak akan panen besar. Dia tahu itu, dia tahu itu. Tetapi apa? Ya, dia menutupi diri. Dia mengatakan ini padi saya bagus gara-gara saya, pengairannya bagus. Ya, kufur nikmat aja. Artinya apa? Dia tidak teringat lagi kepada nikmat Allah. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya, berarti kita berhenti. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luar dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.